Hai guys, gimana kabarnya? Kali ini aku mau cerita tentang sesuatu yang jarang banget dibahas, tapi sebenarnya menarik banget. Kalian pasti tahu kalau Jepang itu terkenal sebagai negara yang maju, bersih, dan masyarakatnya sangat disiplin. Tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang tidak banyak orang tahu. Ada sekelompok orang di Jepang yang sejak zaman dulu sampai sekarang masih mengalami diskriminasi. Bahkan secara diam-diam masih dianggap kelas bawah oleh sebagian masyarakat. Mereka adalah Burakumin. Siapa sih mereka ini? Kenapa sampai didiskriminasi di negara yang katanya modern? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi gini guys, Jepang itu kan terkenal sebagai negara yang homogen, yang artinya mayoritas penduduknya berasal dari etnis yang sama. Tapi ternyata di dalam masyarakat Jepang sendiri, ada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap berbeda dan diperlakukan secara tidak adil. Salah satunya ya Burakumin ini. Burakumin itu bukan kelompok etnis asing atau pendatang. Mereka ya orang Jepang juga. Tapi sejak zaman dulu, mereka dikategorikan sebagai kelas rendah karena pekerjaan leluhur mereka dianggap kotor. Bayangin aja, mereka cuma dihina dan dijauhi gara-gara profesi keluarga mereka. Nah, asal-usul diskriminasi ini sudah ada sejak zaman feodal Jepang, sekitar abad ke-17, ketika negara ini dipimpin oleh para shogun. Saat itu, masyarakat Jepang dibagi dalam sistem kasta yang sangat ketat. Ada para samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Tapi di luar itu, ada kelompok yang dianggap tidak layak untuk hidup sejajar dengan masyarakat biasa. Mereka ini adalah Burakumin. Burakumin ini dibagi jadi dua kelompok utama guys, Eta dan Hinin. Eta itu artinya polusi yang luar biasa. Dengar namanya aja udah kerasa banget diskriminasinya. Mereka ini biasanya bekerja di bidang yang berkaitan dengan darah, seperti penyembelihan hewan, penyamakan kulit, dan penguburan mayat. Menurut kepercayaan Shinto, darah itu sesuatu yang kotor. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan darah dianggap najis. Sedangkan Hinin yang artinya bukan manusia, lebih ke kelompok yang berprofesi sebagai algojo, pengemis, atau pekerja hiburan seperti aktor keliling dan pemain sirkus. Mereka ini dianggap hina dan tidak layak hidup di antara masyarakat biasa. Bayangin, cuma gara-gara profesi, seseorang bisa dianggap lebih rendah dari manusia. Sadis banget. Zaman dulu, Burakumin dipaksa hidup di daerah khusus yang jauh dari kota dan tidak boleh campur sama masyarakat biasa. Mereka tidak boleh sekolah bareng, tidak boleh punya pekerjaan lain selain yang sudah ditentukan. Dan bahkan, kalau mereka ketahuan masuk ke kuil yang sama dengan masyarakat umum, mereka bisa diusir. Pernah dengar cerita tentang anak yang lahir dari keluarga salah dan seumur hidupnya dikucilkan? Nah, itu yang dialami oleh Burakumin. Anak-anak mereka meskipun tidak ada sangkut pautnya sama pekerjaan orang tuanya, tetap dianggap tercemar hanya karena lahir dari garis keturunan Burakumin. Mengerikan banget kan? Lalu datanglah era restorasi Meiji di tahun 1868. Pemerintah Jepang mulai modernisasi dan ingin menghapus sistem kasta. Secara hukum, Burakumin akhirnya dianggap sama dengan masyarakat biasa. Tapi masalahnya, menghapus sistem kasta di atas kertas itu gampang. Tapi menghapus stigma di kepala orang-orang itu jauh lebih sulit. Meskipun sudah sah dianggap setara, masyarakat tetap diam-diam menolak mereka. Burakumin tetap sulit mendapatkan pekerjaan bagus, sulit menikah dengan orang di luar kelompok mereka, dan masih dianggap berbeda. Nah, kalian tahu nggak kalau di tahun 1975 ada sebuah buku misterius yang bikin heboh di Jepang?
Nama bukunya Tokusu Buraku Chimei Sokan, dan isinya adalah daftar wilayah yang dulu merupakan perkampungan Burakumin. Buku ini dilarang beredar, tapi banyak perusahaan dan keluarga kaya yang diam-diam membelinya buat ngecek asal-usul orang-orang sebelum mereka menerima mereka sebagai karyawan atau menantu. Jadi, kalau ada orang melamar kerja di perusahaan besar, HRD bisa ngecek daftar itu dulu buat memastikan dia bukan keturunan Burakumin. Kalau namanya cocok dengan daftar di daerah itu, dia bisa langsung ditolak tanpa alasan jelas. Ngeri kan? Bahkan, orang Jepang sendiri tidak bisa lolos dari diskriminasi kalau lahir di tempat yang salah. Mungkin kalian mikir, itu kan dulu, sekarang Jepang sudah maju. Eits, jangan salah guys. Meskipun diskriminasi ini tidak lagi terang-terangan, dampaknya masih terasa sampai sekarang. Banyak perusahaan masih diam-diam menolak pekerja Burakumin. Keluarga-keluarga di Jepang juga masih sering ngecek latar belakang pasangan anak mereka buat memastikan mereka bukan keturunan Burakumin. Bahkan di dunia politik, kalau ada kandidat yang ketahuan berasal dari keluarga Burakumin, kemungkinan besar dia tidak akan terpilih. Diskriminasi ini memang tidak selalu kelihatan di permukaan, tapi masih terjadi dalam bentuk yang lebih halus dan sistematis. Ini yang bikin perjuangan Burakumin masih panjang sampai sekarang. Tapi tidak semua Burakumin kalah dalam diskriminasi ini. Ada juga yang berhasil bangkit dan membuktikan kalau mereka bisa sukses. Contohnya Tadashi Yanai, pendiri dan CEO Uniqlo, salah satu brand pakaian terbesar di dunia. Dia berasal dari keluarga Burakumin, tapi sekarang jadi orang terkaya di Jepang. Ini bukti kalau stigma itu tidak bisa membatasi seseorang yang benar-benar ingin maju. Tapi tetap aja, perjuangan buat menghapus diskriminasi ini masih panjang. Jadi guys, cerita Burakumin ini menunjukkan kalau diskriminasi itu bisa bertahan sangat lama. Bahkan di negara yang katanya modern dan maju, meskipun sistem kasta dihapus, stigma dan prasangka masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari cerita ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa status sosial atau latar belakang seseorang tidak seharusnya menentukan nilai mereka sebagai manusia. Semua orang berhak mendapat kesempatan yang sama tanpa harus dihantui dosa masa lalu nenek moyang mereka. Gimana menurut kalian guys? Apakah diskriminasi terhadap Burakumin ini bisa benar-benar hilang suatu hari nanti? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.